Bagian atas ini kita lakukan budidaya tanaman horti untuk edukasi. Kemudian kita pindah ke bawah, yaitu tanaman talas dan singkong. Dan seperti yang kalian lihat, ini bekas batang pohon yang masih hidup yang kemudian kita babat, dan ini asal di lubang, kemudian sudah dilakukan pemupukan dasar. Dan ini rumput-rumput tidak kita lakukan pembersihan secara menyeluruh, hanya sekitar ini saja. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kebun Gapoktan. Kita membuat kebun Gapoktan sebagai media untuk pendidikan, edukasi kepada masyarakat di desa kita. Kita akan beri contoh kepada poktan-poktan yang lain agar melakukan beberapa peningkatan skill, baik di tata kelola varietas, kemudian teknologi pemupukan perawatan. Kemudian ada satu hal yang banyak diabaikan oleh para petani, yaitu memilih varietas yang strategis. Varietas yang strategis itu apa? Varietas strategis adalah varietas yang mereka mudah menjualnya, mereka mudah memasarkan. Ada varietas strategis harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Harian itu adalah sayuran, cabai, dan yang lain-lain seperti di belakang saya ini. Dan ini dilakukan pembentukan agar supaya nampak indah, nampak cantik, karena sekaligus sebagai edukasi dan wisata dari teman-teman penggiat pertanian. Dan kami juga ajarkan kepada anak-anak sekolah, jadi mereka akan datang ke sini melihat, oh ini sayuran kubis, oh ini sayuran sawi, oh ini sayuran bawang daun, dan yang lain-lain. Dan itu akan langsung mereka lihat di lahan yang kita tanam. Seperti ini. Nah, sayuran-sayuran ini kita tanam dengan pola organik, dan kita akan lihat kualitasnya seperti apa. Goal yang ingin kita capai adalah membuka pemikiran kepada para petani, masyarakat secara umum, bahwa jangan sia-siakan lahan walaupun sejengkal. Bisa kita lakukan dengan hanya menaruh satu bibit cabai, terong, kangkung, agar minimal kita mengurangi pengeluaran untuk pembelanjaan sayur mayur. Kita bukakan pemikiran mereka tentang ada loh varietas-varietas yang strategis di desa kita ini yang bisa kita jual skala besar, skala banyak. Mereka itu menanam apapun selalu berpikir skala kecil. Satu lahan ditanam singkong, ditanam cabai, ditanam pisang, ditanam talas, ditanam atasnya ditanam cengkeh. Sehingga itu tidak salah. Pola dulu itu adalah yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, karena mereka konsepnya adalah bertahan hidup. Nah, hari ini kami mengajak untuk jangan konsep itu dipertahankan, karena kita harus berkembang, harus ada penghasilan dari budidaya yang kita lakukan. Untuk itu kami mengajak membuka pemikiran. Saya dan tim Gapoktan melakukan penanaman skala produksi dari tanaman hal-hal yang sederhana, yaitu pertama singkong, yang kedua talas. Singkong dan talas adalah komoditi yang familiar di masyarakat. Ini adalah pola penanaman TOT, pola penanaman dasar, karena kami ingin mengajarkan hal yang paling sederhana kepada masyarakat, yaitu lahan buka, dibabat, bikin lubang, langsung tanam. Kami tidak mengajarkan dulu tentang olah tanah yang baik, pemupukan yang baik, tidak. Kami hanya sekedar babat, gemburkan tanah, kemudian tanam, pupuk menyusul. Dan kali ini kami mengajarkan teknik dasar.
teknik bagaimana membuka kebun skala luas tentang singkong dan talas. Dan ini kebun kami. Bagian atas ini kita lakukan budidaya tanaman horti untuk edukasi. Kemudian kita pindah ke bawah, yaitu tanaman talas dan singkong. Dan seperti yang kalian lihat, ini bekas batang pohon yang masih hidup yang kemudian kita babat, dan ini asal di lubang, kemudian sudah dilakukan pemupukan dasar. Dan ini rumput-rumput tidak kita lakukan pembersihan secara menyeluruh, hanya sekitar ini saja. Ini pola penanaman yang sangat dasar. Kemudian diantaranya kita tanam singkong. Di ujung-ujungnya kita juga tanam singkong. Di ujung sini, ujung gawir kalau di orang Sunda, itu kita tanam singkong. Tanam singkong, satu deret ke sana tanam singkong, dan di tengahnya kita tanam talas. Jarak tanamnya pun agak lebar karena mengantisipasi kepadatan, nanti hama, ulat, dan yang lain-lain. Dan talas ini termasuk singkong, kita lakukan penanaman di lahan terbuka, tidak ternaungi. Jika ternaungi maka kualitas talas dan singkong akan jelek, akan kurang bagus. Nah, seperti inilah. Talas ini sudah usia 2 bulan dari tanam, 1,5 sampai 2 bulan. Kalau singkong ini 1 bulanan, 1 bulan sampai 1,5 bulan. Nah, seperti ini. Sampai ke bawah luas lahan ini ada 1 hektar, dan itu ibu-ibu anggota kelompok wanita tani dan poktan-poktan di sekitar kebun yang kita libatkan. Kemudian kita lakukan pengarahan bagaimana cara pendangiran dan yang lain-lain. Nah, ini yang mereka belum paham. Rumput-rumput seperti ini rumput mantri. Ini rumput mantri, dan ini nanti akan menjadi sumber permasalahan. Namun apa-apa, nah, ini pendidikan dasar untuk mereka, hingga nanti akan kita lakukan penyempurnaan. Besok atau lusa akan ada bapak-bapak yang melakukan pengemburan, kemudian kita ajarkan juga untuk pemupukan susulan dan yang lain-lain. Dan blok ini kita tanam singkong lebih dahulu daripada talas. Singkong ini sudah kita tancapkan 2 bulan yang lalu, dan ini talas. Namun blok ini kita sudah melakukan olah tanah, pembentukan perapihan. Ini nampak kita lihat pembuatan terasiring, kemudian kita juga sudah lakukan pengemburan. Dan usia 2 bulan ini kita tidak lakukan penyemprotan karena memang rumput luar biasa banyak, dan di sini sudah kita lakukan uji coba penyemprotan kemarin, dilakukan oleh teman-teman pengurus Gapoktan, dan rupanya teknik menyemprot mereka masih belum tepat, sehingga dengan terpaksa kita akan lakukan pembersihan gulma dengan pola manual. Dan kembali lagi, ini adalah edukasi, pelatihan, pendidikan. Efisiensinya nanti akan ketemu ketika kita sudah melangkah kepada penanaman kedua dan ketiga. Nah, itu tadi kebun kami di Gapoktan. Tidak usah takut untuk mendorong para petani. Ada yang suka, ada yang tidak. Ada yang rajin, ada yang tidak. Dan salah dan betul, gagal, itu sebuah proses. Jadi jangan fokus kepada keberhasilan, jangan fokus kepada kegagalan, tapi nikmati prosesnya, nikmati pola-pola yang kita menemukan kesalahan, kita belajar dari situ dan kita perbaiki. Keberhasilan itu hanya sekedar ketika kita masih remaja dan
kita punya cita-cita akan suatu saat akan menikah, dan keberhasilan itu adalah menunggu waktu sampai saatnya tiba, kita pasti akan menikah. Kita pasti akan punya keluarga. Saya hanya menebarkan semangat bahwa jangan sia-siakan usia, jangan sia-siakan waktu, lakukan apapun, dan semua itu pasti melewati namanya kegagalan dan kesalahan. Jangan takut salah, Mas Bos. Jangan takut gagal. Dan ini akan kita lakukan terus-menerus ke dusun-dusun yang mau merespon untuk kemudian kita bantu. Satu dusun akan kita bukakan 1 hektar, dan kan belajar dari situ. Akan melihat, akan mencontoh di situ bagi yang mau dan mereka ada keinginan untuk maju. Bagi yang tidak, mohon maaf, kami tidak bisa mendorong mobil mogok. Demikian cerita kami di Kebun Gapoktan, gabungan kelompok tani di Desa Payung Agung, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Semangat untuk kalian para petani, lakukan inovasi dan jangan patah semangat. Salam dari Bang Toib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.